Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama boleh belajar mencari kebenaran pada firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami mohon pada Engkau ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menuntun hamba dan setiap yang mendengarkan sebagai pada firman-Mu hari ini. Tuhan yang akan menuntun, menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh mencari kebenaran, yaitu tentang kebangkitan yang hidup di dalam Kau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya persilakan Bapak Ibu untuk membacakan dan merenungkan pasal ini. Ini merupakan pelayanan Tuhan Yesus yang terakhir menjelang kematian Tuhan Yesus. Hal yang menarik buat saya adalah ketika Tuhan Yesus menutup pelayanan mujizatnya, yaitu membangkitkan seorang Lazarus. Ini sangat penting sebagai bukti melalui kematian Lazarus ini, maka kuasa dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan,
Aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Ada apa dengan Yudea? Tuhan Yesus pada waktu itu pernah mau dibunuh. Tuhan Yesus pada waktu itu pernah mau dilemparkan batu.
Ketika Tuhan Yesus mau menyuruh mereka untuk kembali, mereka menjadi ketakutan. Mereka menjadi ragu-ragu atas apa yang Tuhan suruh. Padahal Tuhan Yesus juga memberikan jawaban dalam ayat 9 yang mengatakan bahwa bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Di sini dalam ayat ini menjelaskan tentang terang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Jadi kalau kita berjalan di dalam terang itu, ada perlindungan di dalam Tuhan. Marta bertemu dengan Tuhan Yesus dan mempertanyakan keterlambatan Tuhan Yesus untuk datang pada saat Lazarus sedang sakit. Jikalau pada saat itu Tuhan Yesus hadir, pasti Lazarus akan sembuh. Kadang-kadang kita sering mempersalahkan keterlambatan ataupun pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan tidak menolong kita pada saat ini. Tetapi sebenarnya ada rencana Tuhan atau waktunya Tuhan tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya kita. Kehendaknya Tuhan tidak sama dengan kehendaknya kita. Ketiga, mengenai Maria. Apa yang dilakukan Maria pada saat itu? Ketika dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang, maka Maria segera lari menemui Tuhan Yesus. Ketika ditemui, maka apa yang dilakukan Maria pada saat itu? Dia langsung sujud menyembah di bawah kaki Tuhan Yesus. Lalu dengan menangis, dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Ketika itu juga muncul rasa haru Tuhan Yesus kepada Maria, seorang yang dikasihani. Tuhan Yesus pun ikut menangis. Begitu dalamnya Tuhan Yesus mengasihi Maria. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, apa yang dilakukan Marta dan Maria? Marta menyambut Tuhan Yesus, lalu dia sibuk dengan melayani, dia sibuk dengan mempersiapkan makanan, dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi beda sekali dengan Maria. Maria mengambil bagian yang terpenting, yaitu mendengar suaranya Tuhan. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam rencananya Tuhan atas kita. Jadi kita harus mendengarkan dulu, baru kita menjalankan tugas kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam Lukas 19 ayat 41, ketika Tuhan Yesus sudah mendekati kota Yerusalem, maka menangislah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan menangisi bangunan dari kota Yerusalem, tapi Tuhan Yesus menangisi orang-orang yang ada tinggal di Yerusalem. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ungkapan perasaan yang begitu mendalam. Dalam doa Tuhan Yesus menangis. Saya pernah menyaksikan seseorang untuk mencapai garis finish, dia akan berjuang habis-habisannya, menyeret kakinya sampai dia sakit-sakit. Ada juga menggulingkan badannya sampai mencapai garis finish. Kesimpulannya apa yang kita perjuangkan untuk mencapai garis finish? Apakah selama hidup ini kita terus bertekun atau berjuang untuk menjadi kaya, pekerjaan kita, kemudian juga karir, jabatan, kemudian juga kecantikan, lifestyle kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Tapi di sini dijelaskan bahwa kalau kita berjuang selama hidup kita sekarang di dalam Tuhan, maka yang akan kita dapatkan adalah setelah kematian, kita akan mendapatkan kebangkitan dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari bersandar terus di dalam Tuhan, dalam pengharapan kita untuk menjalankan tugas kita, apa yang kita harus kerjakan dalam kehidupan ini. Mari kita tutup dalam doa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di saat kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami percaya kepada Engkau terus ya Tuhan untuk pengharapan kami bahwa dalam Engkau ya Tuhan ada kebangkitan dan hidup sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang benar-benar lembut ya Tuhan untuk mendengarkan suara Engkau ya Tuhan sehingga kami boleh menjalankan apa yang menjadi panggilan dan kehidupan kami untuk kami boleh mengerti tujuan dan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.